Bagas, Lukman, Iqbal, Kresna, sama Riza. Baru 6 orang ya. Oke, kita 13.05 kita mulai ya. Kita nunggu 2 menit. Materinya banyak, tapi nanti kita cepat saja. Kemudian mahasiswa IKOR nanti bisa mengerjakan tugasnya pada link yang sudah saya kirimkan kepada Kresna. Nanti biar dikirimkan ke teman-teman. Begitu ya. Jadi sorry ini mahasiswa IKOR banyak tugas ya sepertinya. Setiap perkuliahannya Pak Aris selalu ada tugas ya. Tapi nggak apa-apa Pak. Kenapa Lukman? Semangat Pak. Tugas is my lab. Kalau tugas banyak malah senang Pak murid-murid. Oh gitu. Keren. Kalau nggak ada tugas tertantang Pak. Oh gitu. Oh iya. Mantap. Ya kalau begitu syukurlah. Bikin nggak bisa tidur Pak. Iya, semester ini kan dapat 20 SKS. Itu memang paket ya. 20 SKS itu 1 SKS totalnya adalah 150 atau 160 menit. Yang terbagi menjadi ya 50 menit untuk tatap muka, kemudian 50 menit untuk tugas terstruktur, dan 50 menit adalah tugas mandiri. Sehingga kalau dihitung-hitung sehari beban kalian itu bisa 8-9 jam per minggu itu ya, selama 6 hari ya, bukan 7 hari. Ya kegiatan kalian itu padat. Kalau tenanan kuliah guys, kemut-kemut gue. Ini serius ya. Ya tetapi dalam situasi seperti ini ya tidak masalah. Ternyata sumber belajar kalian tidak seperti zamannya Pak Aris dulu. Saya di era tahun 20-an dulu perkuliahan tidak semudah ini ya. Bahan ajar itu kalau tidak dari dosen kita kesulitan mencari. Harus cari sumber-sumber referensi buku-buku yang bahasanya buku babon itu ya, buku induk-induk yang ada di universitas. Waduh, dulu betul-betul susah gitu ya. Sekarang alhamdulillah semua sudah bisa tersedia, mulai dari e-book sampai dengan materi-materi dan ini apa itu artikel-artikel banyak muncul ya di jurnal-jurnal yang sudah terindeks. Sekarang enak banget ya, tinggal buka-buka kalian belajar. Bapak Ibu dosen sebenarnya tinggal mengarahkan, tetapi khusus untuk mata kuliah anatomi fisiologi ya, seperti itu ya memang dibutuhkan ya tatap muka atau tatap maya seperti ini. Oke, sudah 13.06 kita mulai ya. Sembari Iya Pak. yang lain juga akan saya paparkan untuk materinya. Ya. Baik, untuk tatap muka yang kedua dan yang ketiga kita akan membahas muskuloskeletal ya. Apa itu muskuloskeletal ya? Ya ini ya, muskuloskeletal ya. Muskulo itu muscle ya. Kemudian skelet itu adalah rangka. Jadi kita akan berbicara tentang otot dan kerangka ya, yang mana digabung menjadi sistem otot dan rangka gitu ya. Oke. Kemudian untuk program pembelajaran kita terdiri dari ini yang untuk TM2 4 pokok bahasan ya. Kita bahas terlebih dahulu tulang atau rangka ya. Nanti mahasiswa dapat menjelaskan komponen dan pembentukan tulang atau osifikasi tulang. Kemudian menjelaskan secara fisiologis tulang secara umum. Kemudian menjelaskan secara fisiologis tulang secara khusus. Kemudian mahasiswa juga dapat menjelaskan sistem skelet atau kerangka dan persendian yang ada pada manusia tentunya.
karena kajiannya adalah keolahragaan. Oke, kemudian kita lanjut. Sudah dipahami ya untuk tujuan pelajaran kita ya pada hari ini. Baik, secara umum sistem muskuloskeletal itu merupakan atau otot dan rangka itu merupakan penunjang bentuk tubuh. Seperti ini ya digambarkan. Ini ada otot, di dalamnya ada rangka ya. Merupakan satu kesatuan sebenarnya, tetapi kita pelajari secara partisi atau terpisah. Kemudian memberikan bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan ya, menjadi sistem gerak dan alat geraknya manusia gitu ya. Muskuloskeletal terdiri dari ini tadi yang saya sampaikan, muskulo adalah otot, skelet adalah tulang, kemudian muskulo atau muskular adalah jaringan otot tubuh. Dalam ini ada ilmunya sendiri ya, nama ilmunya adalah miologi. Kalau tulang namanya adalah ilmu osteologi ya, ilmu belajar tentang tulang gitu ya. Ya, muskuloskeletal juga disebut lokomotor ya atau alat gerak. Oke. Ya, ini bagiannya. Jadi bahasanya itu tidak jauh-jauh dari apa yang akan kita diskusikan ini. Yang pertama adalah otot, kemudian tulang, ya, kemudian sendi, ya, ada persendian, kemudian ada tendon, jaringan menghubungkan antara otot dengan tulang itu adalah sendi, ya. Jadi sendi itu dibungkus oleh otot, ya, kemudian perlekatan antara otot dengan tulang namanya adalah tendon, gitu ya. Nah, pertemuannya dinamakan sendi ya. Pertemuannya dinamakan sendi ya. Yang menempel antara otot menempel dengan tulang itu melalui tendon ya, yang jaringnya liat kuat seperti itu ya. Biasanya orang Jawa nyebutnya kotot gitu ya. Atau apa itu namanya. Kemudian ligamentum ya, jaring ikat mempertemukan kedua ujung tulang ini ya. Ya, hampir sama dengan tendon ya. Kemudian bursa atau kantong kecil dari jaring ikat antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, ya, atau di antara otot. Ya. Jaringan kecil, ya, antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon atau antara. Kemudian yang terakhir ini juga harusnya bukan tendon tapi fascia ya, jaringan penyambung leher di bawah kulit dan pembungkus otot. Namanya fascia. Sorry, ini Pak Aris belum saya edit ya. Errornya namanya fascia. Oke, nanti akan kita lihat seperti apa. Kemudian sistem skeletal ya pada otot rangka, pada rangka ya, jaring ikat yang keras dan kaku. Bisa jadi sering disebut jaringan penyokong. Kemudian banyak mengandung mineral dan zat perekat dan kapur. Ya, terdiri dari ini ya. Perekat dan kapur. Di antaranya ada fosfor, ada dan sebagainya. Kemudian bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan. Tulang rawan disebut dengan kartilago. Ya. Kalau tulang keras namanya osa. Ya. Sebagai tempat untuk menempelkan otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Oke, kita langsung lanjut. Nah, bentuknya seperti ini tulang ya. Lapisan terluar dari tulang namanya periosteum. Ya. Yang terluar ya, namanya periosteum. Kemudian tulang itu batang tulangnya itu disebut dengan diafisis ya. Kemudian mengarah ke pangkal atau ujung tulang namanya metafisis ya. Kemudian yang paling ujung ya namanya adalah epifisis ya. Kalau distal ini adalah penyebutan untuk ujung, kalau proksimal itu adalah pangkal, gitu ya. Ujung dan pangkal. Ini kita melihat kalau ini tulang, kemarin sudah dapat anatomi ya. Karena fisiologi ini harusnya bareng dengan anatomi, maka kajiannya tidak jauh beda. Pertemuan lalu anatomi mungkin juga membahas tentang muskuloskeletal mungkin ya, jaringan otot dan tulang. Sepertinya mungkin begitu. Ya, kemudian tulang itu bersifat padat, kemudian bagian dalamnya ya, disebut sumsum ya, kuning ini bertugas menyimpan lemak. Ya, ternyata dia juga menyimpan lemak. Kemudian sumsum merah berfungsi produksi sel darah merah. Ya. Ternyata sel darah merah juga dibentuk di sini. Lah, ini merah ini adalah pembuluh-pembuluh
yang menghubungkan ya tulang dengan jaringan di atasnya gitu ya. Oke. Kemudian sel penyusun tulang terbagi menjadi ini ya. Osteosit ini adalah inti ya dari jaringan tulang, dan ada osteoblast, osteogenesis dan osteoklas. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya, lebih baik kalian sambil membaca materinya ya. Oke, Pak Aris hanya sekilas saja, biar tidak terlalu lama. Oke, pembentukan tulang itu ya dipengaruhi oleh ya herediter, nutrisi, ya, faktor endokrin, persarafan, faktor mekanis, penyakit-penyakit. Ya. Kemudian komposisinya ya terdiri dari mineral dan jaringan organik. Ya, dalamnya adalah kolagen dan proteoglikan. Oke, ternyata tulang tersusun atas mineral dan jaringan organik yang lain, ya, seperti kolagen dan proteoglikan. Oke, kemudian tersusun juga atas kalsium dan fosfat, ya. Ya, jadi komposisi tulang ini, kemudian faktor pertumbuhannya juga ini, ya. Kalau nutrisinya cukup, juga pertumbuhan tulang akan sangat terdukung dengan baik, ya. Kemudian selain itu juga ada faktor endokrin, ya. Endokrin ini adalah terkait dengan hormon. Kalau hormon pertumbuhan itu adalah hormon tiroksin, gitu ya, yang bersama-sama dengan vitamin D untuk membangun tulang, gitu ya. Kemudian faktor persarafan, ini faktor persarafan juga turut mempengaruhi. Kemudian faktor mekanis ini adalah terkait dengan beban, gitu ya, gerak-gerak secara mekanis, kemudian yang dipengaruhi oleh beban. Kalau kita beraktivitas yang berat, kemudian itu terus-menerus bisa menjadi pembebanan dan mempengaruhi deformitas, ya, maupun pertumbuhan, ya, gitu. Kemudian penyakit ini juga bisa menjadi penyebab. Di antaranya mungkin ya bisa karena nutrisi dan lain sebagainya, ya, oke. Ya, kemudian bentuk-bentuk tulang mungkin nanti bisa dipelajari ya di mata kuliah anatomi, ya, karena ini struktural, ya. Ini mata pelajaran, ini ada di mata kuliah anatomi, harusnya saya lewati saja. Nanti bisa bertemu dengan Pak Freddy dan Bu Ika, ya. Oke. Nah, ini fungsi tulang secara umum, langsung saja. Oke. Ya. Membentuk kerangka, ya. Jadi memberikan bentuk kerangka kita, ya. Jadi bisa terlihat ukuran, tinggi badan, ya, kemudian lebar bahu, panjang tungkai, panjang tangan dan sebagainya, ya. Kemudian memberikan bentuk sendi, ya. Ya. Jadi persendian ini, ya, adalah pertemuan antara tulang, gitu ya, sehingga memungkinkan terjadinya gerak. Kemudian tulang ini juga secara umum berfungsi untuk tempat perlekatannya otot, gitu ya. Jadi otot membangun bersama-sama tulang itu, ya, untuk membangun fisik, ya. Kemudian tulang juga sebagai pengungkit, sistem kerjanya tulang, ya. Sistem kerja tubuh kita itu dari alat gerak kita memang adalah pengungkit, ya, seperti ini. Ya, ini elbow, digerakkan, ya, siku katakan begitu, ya. Ya, itu sistemnya adalah pengungkit. Kemudian menyokong berat badan. Ya, ini yang saya sebutkan tadi, ya. Kalau kita diberikan bebanan yang berlebihan, maka bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan tulang, ya. Tulang-tulang muda itu karena terbebani sehingga dia tidak bisa tumbuh dengan optimal, gitu ya. Kemudian untuk memproteksi, ya, untuk memberikan perlindungan, ya, pada organ-organ di bawahnya, ya, atau jaringan-jaringan dan organ-organ halus yang lunak. Kalau otak dilindungi oleh ini, ya, oleh tengkorak, ya. Oke. Kemudian
jantung dilindungi oleh ini ribs atau tulang-tulang apa ini iga gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hemofosis ya, pembentukan sel darah merah. Sel darah merah itu ternyata juga dibentuk di dalam jaringan tulang ya, biasanya di tulang-tulang panjang seperti ini ya. Kemudian fungsi imunologi ya. Jadi di sistem tulang juga membentuk limfosit B dan makrofag. Oh ya, limfosit B ini adalah sel bagian dari sel darah putih ya. Kemudian penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat dan lipid ya. Jadi tidak hanya kalsium dan fosfat saja, mineral ya yang disimpan oleh tulang, ternyata juga lemak ya, lemak juga disimpan di jaringan tulang. Itu fungsi secara umum ya, lebih lanjut nanti bisa kalian pelajari. Kemudian fungsi secara khusus ya, contoh seperti ini ada gigi ya. Ya, gigi ini ternyata email gigi ini ya bisa untuk memotong ya, untuk menggigit ya, dan untuk menghaluskan makanan ya. Kemudian kalau di ini jenis-jenis seperti ini ya menimbulkan nada suara gitu ya. Kemudian pada tulang telinga ya ada tulang-tulang kecil ya yang ternyata mengkonduksi gelombang suara ya. Ya, suara dari luar didengar, dirambatkan, kemudian dikirim ke saraf pusat di otak ya, kemudian ditransformasikan menjadi sebuah informasi ya. Kemudian panggul wanita, khusus untuk wanita. Nah, ini kan luar biasa ya, khusus ya. Beda dengan laki-laki. Kalau panggul laki-laki agak menyempit. Kalau panggul perempuan cenderungnya melebar ya. Ini dalam rangka Pak memudahkan proses kelahiran atau partus. Itu ya. Oke. Kemudian ini bagian dari siklus sintesis vitamin D yang mana membantu pembentukan membantu pembentukan tulang ya, yang komponen utamanya adalah kalsium ya. Jadi vitamin D ini diperoleh dari matahari dan dari makanan ya, dari matahari atau dari sumber makanan langsung ya, vitamin D yang kemudian disimpan ya di lever atau hati ya, kemudian di ginjal kita ya, yang juga akan dikirim ke berbagai jaringan di tubuh kita ya, utamanya adalah jaringan tulang kita. Jadi ternyata kita juga butuh cahaya matahari ya, untuk pembentukan provitamin D menjadi vitamin D ya, yang akan dibutuhkan dalam pembentukan kalsium bagi tulang-tulang kita. Itu ya, dan tentunya jaringan-jaringan yang lain. Oke. Nah, ini fenomena kepadatan tulang ya, atau jumlah kalsium yang terkandung di dalam tubuh manusia ya. Ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan ya, female perempuan, male adalah laki-laki, sesuai dengan tingkat jumlahnya ya, kemudian dan tingkat usianya ya. Katakan ya kalian di usia 20 ya, laki-laki ya sekitar 1.200-an lah ya gram ini ya jumlahnya, kepadatan tulang yang dalamnya terkandung kalsium gitu ya. Kemudian puncaknya itu ada di usia ya, kalau perempuan di usia 30 ya 32 33 lah ya. Kemudian untuk laki-laki puncaknya itu ada di usia 40-an ya. Setelah 40 mengalami penurunan tapi perlahan-lahan, tidak seperti perempuan. Perempuan langsung jeglek ya, langsung turun, di mana terjadi bagi wanita yang sudah menopause ya, atau sudah tidak subur ya pada usia-usia lebih dari 40 atau 50 gitu ya. Kalau di Indonesia sudah banyak ya, usia 40 sudah menopause gitu ya. Itu ya faktornya karena aktivitas fisik, stres gitu ya, atau faktor makanan dan kebiasaan hidupnya. Biasanya begitu. Kalau luar negeri bisa sampai dengan usia 50 ya, masih subur ya mereka. Di tempat kita
antara 40 sampai 50 sudah banyak menopause ya. Oke. Oke, ini sampai di tulang cukup ya kira-kira, nanti sambil diskusi atau ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada lanjut. Kemudian sendi. Pak, bertanya Pak, maaf Pak, mengganggu. Oke, silakan. Mas Taufik Pak. Oke, Mas Taufik, monggo mau bertanya apa, Mas Taufik? Pak, untuk maksimal pertumbuhan tulang itu laki-laki sama wanita di usia berapa ya Pak? Oh ya, ini tadi. Terima kasih. Oh ya, ya di usia ya ini perakiraan ya, tapi melalui penelitian ya. Kalau perempuan itu di saat 30 ya. Saat 30 itu sudah sampai puncak ya, 30 sampai dengan 35 ya. Kalau laki sampai dengan usia 40 ya. Begitu ya. Mas Taufik. Iya Pak. Siap Pak. G. Ada lagi yang ditanyakan atau lanjut? Lanjut Pak. Lanjut, saya share screen lagi. Oke. Ini tadi ya, Mas Taufik. Oke. Nanti bisa dilihat di apa namanya di download di Sipolin ya, atau di Classroom sudah saya share untuk materinya ya. Ini tinggal sedikit kita sampai kepada sendi. Sendi itu adalah pertemuan tulang ya, tulang dengan tulang ya, kemudian membentuk sendi ya, dalam rangka apa? Memungkinkan terjadinya gerak ya. Kemudian ilmu sendi ini ada yang pelajari ya. Sendi ini dipelajari oleh ilmu namanya artrologi ya, artrologi, ilmu yang pelajari persendian ya. Kemudian berdasarkan strukturnya itu sendi strukturnya ya, ada fibrosa dan kartilago. Hubungan antara sendi oleh jaringan fibrosa, kartilago atau tulang rawan ini ya. Ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan ya. Ini ya, kemudian sinovial ya, sinovial joint, ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Sinovial ini biasanya pada sendi-sendi tulang-tulang besar ya, atau alat-alat gerak yang vital ya, ada di kaki, di tangan gitu ya, yang ada cairan sinovialnya ya, nanti akan kita bahas. Oke. Kalau berdasarkan dengan jenis sambungannya itu dibagi menjadi 3. Sinartrosis ini yang tidak memungkinkan terjadinya gerak, contohnya di tengkorak ya, di tulang tengkorak kepala itu tidak mungkin terjadi gerak karena dia fungsinya adalah untuk melindungi ya jaringan di bawahnya, jaringan lunak, ya, otak tentunya ya, ada mata juga ya. Kemudian apa namanya? Yang kedua ampiartrosis, sendi yang sedikit bergerak. Contohnya ini adalah sendi-sendi di vertebra. Vertebra itu berarti di tulang belakang kita ya. Tulang belakang kita. Nanti bisa dipelajari berapa ruasnya, berapa jumlahnya ya. Kemudian yang terlibat dalamnya ada apa saja nanti di pelajaran anatomi ya. Kemudian diartrosis yaitu adalah sendi ya yang terdapat rongga atau kafum ya, artikulari atau kafum persambungan gitu ya. Contohnya sendi panggul, lutut, bahu dan siku ya. Yang ini contohnya diantaranya adalah sendi sinovial tadi ya. Nah, ini sendi sinovial itu seperti ini ya. Pertemuan dua tulang, di dalamnya ini ada apa namanya ini? Membran sinovial ya. Yang ini ya, warna ungu-ungu kecoklatan ini ya. Ya. Kemudian ini ada ligamentum. Ligamentum adalah persambungan ya. Dia yang mengikat antara yang mengikat di dalam persendian ini ya supaya dia tidak lepas ya. Makanya kalau di lutut itu ada namanya ACL, MCL. Kalau Mas Taufik saya yakin sudah familiar dengan itu ya. Apalagi atlet bola itu sering terjadi cedera putus ya, putus ligamen ya, paling sering itu MCL sama ACL. Kalau ACL itu atrial ya, cricoid ya, ligamen ya,
Jadi dia di depan. Kalau samping itu namanya MCL ya. Nah, dan ada di bawah namanya PCL, ya, katakan begitu. Nanti akan dipelajari di perkuliahan anatomi. Kayak ini sekilas saja, fisiologi. Kemudian antara ini ya sehingga mungkin terjadinya gerak dan geraknya cenderungnya apa ya? Lebih leluasa begitu ya dibandingkan dengan sinartrosis tadi ya atau amfiartrosis yang sama sekali tidak bisa bergerak. Ya karena memang ini didesain untuk apa ya sebagai alat gerak utama pada manusia. Makanya luar biasa ya diberikan sinovel seperti ini ya. Kalau tidak seperti ini tentunya akan susah gerak gitu ya. Nah, makanya ada ini di dalamnya ada cairan sinovelnya. Ya, ini di dalam pembungkus ini ada cairan sinovialnya ya. Ini yang luar ini adalah artikular kartilago ya, ada maksudnya jaringan tulang lunak pada pada tulang ini ya, tulang besar ya. Bone marrow ya, ini tempat penyimpanan lemak biasanya ya, atau tempat pembentukan sel darah merah ada di sini ya. Kemudian ini spongy bone. Jadi apa namanya? Tulang-tulang bagi yang sudah tua begitu ya akan seperti ini, seperti spong ya, seperti busa ini berongga maksudnya begitu. Nah, ini kalau kita aktivitasnya berat, kemudian asupan makan sedikit kalsium yang bisa kita serap, padahal tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi untuk pembakaran ya diambilkan dari sini ya, dari ini ya, sehingga ini nanti jadi kropos-kropos begitu. Makanya ada yang namanya kelainan tulang, apa namanya itu, penyakit apa ya yang kropos tulang itu ya, osteoporosis Pak. Wah, Osteoporosis. iya ternyata Mbak Suwaikor cerdas ya. Terima kasih ya. Jadi seperti ini ya. Ya, sudah selesai. Ini TM kedua, TM ketiga. Ya, ini otot. Saya kira cukup. Tugasnya ini nanti bisa di-share oleh Kresna. Sudah saya kirim alamat formnya. Ya, jadi nanti langsung mengisi di Google Form. Ya, tinggal diisikan saja, kemudian dikirimkan dan secara otomatis nanti akan masuk di Google Classroom dan nanti akan ada tautan tugas. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau apa namanya? Kalau mahasiswa Ikor sudah masuk di Classroom, maka tampilannya seperti ini. Yang sudah sepertinya beberapa, namun banyak juga yang belum. Coba saya tampilkan ya. Saya buka contoh untuk mata kuliah fisiologi. Sebentar, fisiologi. Ya. Saya share screen biar semuanya melihat. Ya. Sudah tampak di layar videonya masing-masing ya? Ya, ini yang sudah menerima undangan saya, maksudnya sudah masuk ya. Ada Wendy, ada Wahid, Lukman, Arya, Juni, Tresna, Ken C. Masih 10 menit. Waktunya Pak. 10 menit ya. Kemudian ada Iqbal. Yang lain ini sudah saya undang tetapi belum di submit ya, belum diterima ya mungkin ya. Nah, ini contoh tugas-tugas kemarin yang sudah saya buat. Ini kalau kalian mengerjakan tugasnya nanti akan muncul di sini ya. Ini yang sudah mengerjakan kemarin ya. Ini yang sudah mengerjakan, yang tugas pertama kemarin ada Wahid, Arya, Iqbal, Juni, Ken C itu siapa ya? Ken C ya? Nggak tahu itu Pak. Riza, Pak. Riza. Oh iya Riza.
Ya karena saya ngundangnya by email ya, jadi munculnya ini. Ini Kresna, ada Lukman, ada Wendy. Ini kok masih turn in terus ya? Arya sama Wendy masih turn in. Tidak tahu ini sudah terkirim atau belum. Tetapi yang jelas sudah ada masukan tugas lah ya. Ya. Sudah saya kirim, Pak. Ya, ya. Kemarin, Pak. Oke. Udah, Pak. Ya. Yang di YouTube juga udah. Ya, ini ya. Untuk materinya bisa di-download di sini ya. Kalian kalau apa namanya buka kemudian login masuk ya sebagai student, maka akan muncul seperti ini. Halamannya nanti bisa di-download ya. Atau buka di Sipolin. Ya. Jangan lupa mahasiswa IKOR untuk present di Sipolin. Sipolin saya buka. Ada yang tidak bisa masuk Sipolin atau ada yang belum punya akun Sipolin, minta tolong WA ke Kresna atau ke Iqbal saja tidak apa-apa ya. Oh iya Pak. Terus nanti kirimkan ke saya ya, nama lengkapnya sama NIM-nya akan saya buatkan ya. Akan saya buatkan untuk akun di Oh, ini belum saya kirim di ini ya. Sorry, belum saya Ya, Pak. di ya, saya sambil saya buka. Oke. Fisiologi TM2. 2. Oke, kuliah fisiologi 1 angkatan 2020. Filenya Oke, saya kirim sebentar ya. Fisiologi 1, TM2. Materi, oh ini. Ini langsung saya buat TM1 dan TM2 karena materinya nyambung ya. Oke. Yang belum punya akun masih banyak ya. Oke, ada yang ditanyakan? Atau sudah jelas? Juni, ada pertanyaan? Ya, silakan Juni. Ya, silakan. Suaranya kok putus? Jelas. Suaranya putus-putus. Diketik aja kalau begitu. Diketik aja di message, nanti saya baca, saya jawab. Yang lain ada yang ditanyakan? Bagas, Iqbal, Wahid, Wildan, Arya, ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Oh ya ini. Dan mau nanya tuh, Pak. Irsyad biasanya tanya Pak. Yang gelombang 2 NIM-nya belum ada, Pak. Oh ya, yang gelombang 2 berarti tidak usah kasih NIM, nama saja ya. Kirim nama lengkapnya yang penting. Nama lengkap nanti akan saya buatkan. Gitu ya Juni, terjawab? Baik Pak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk materinya bisa di-download di apa namanya di Sipolin, dan jangan lupa ya presensi di Sipolin ya. Ini sudah muncul fisiologi TM2 ya. Yang sudah belum ada yang present ya. Belum, Pak. Masih Zoom, Pak. Oh ya. Oke, setelah ini nanti ya, kalian present. Oke, kalau tidak ada berarti cukup. Waktu kita tinggal 3 menit. Berarti cukup pertemuan perkuliahan fisiologi untuk pertemuan yang kedua. Semoga mahasiswa IKOR tetap semangat dan silakan baca-baca. Kalau nanti ada istilah yang sulit, tuliskan kata kuncinya, kemudian di browsing saja di laman browsing.
ya. Kemudian dilihat sumbernya dari mana, ya, dibaca-baca, dipastikan itu sumber yang benar. Caranya adalah ya adanya kesenambungan informasi dari berbagai sumber. Ya. Kalau informasinya katakan pengertian fisiologi katakan begitu ya, dari sumber A kok sama dengan B sama dengan C 3 kali kok sama berarti ini valid. Ya. Baik, Pak. Ya. Kapan Pak mulanya Pak? Ya. Oke, kalau tidak ada berarti pertemuan kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kalian semuanya, mereka mengembangkan proses keilmuan. Perlu diingat, anatomi dan ini adalah mempelajari struktur dan fungsi tubuh manusia, maka sebagai ciptaannya Tuhan Yang Maha Kuasa, salah satu jalan untuk mensyukurinya adalah dengan cara mengenalnya atau dengan mempelajarinya. Semakin kita mengenal, kita akan tahu pemanfaatannya. Begitu ya? Baik, saya tutup. Ya, Pak. Walinaya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Lukman, Riza, Juni, Wildan, Wendy, Iqbal, Wahid, dan Arya. Ya, Kresna. Ya, terima kasih ya. Bagas, oke. Selamat beraktivitas. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, ya. Oke. Oh ya, Pak. Terima kasih. Krisna, tolong untuk linknya dikirim ya. Linknya dikirim ke teman-teman. Iya, Pak. Sip. Terima kasih. Ya. Siap. Saya akhiri tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juni.